Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan terus melaju mantap di Serie A. Kemenangan tandang atas Cremonese menandai kemenangan Liga keempat beruntun Nerazzurri, sekaligus menegaskan stabilitas tim asuhan Christian Cifu. Seperti dianalisis Gazzetta dello Sport, kebangkitan Inter benar-benar terasa sejak kekalahan di Derby Milan pada 23 November. Sejak saat itu, Cifu membawa timnya meraih 10 kemenangan dan 1 hasil imbang di Liga, menjadikan Inter pemimpin klasemen yang solid dan konsisten, mampu mengendalikan ritme pertandingan tanpa panik. Memang, jadwal belakangan ini terbilang menguntungkan, namun Inter tidak larut dalam euforia. Ada ketenangan yang terasa jelas, cerminan karakter Cifu di pinggir lapangan. Sang pelatih menghadapi setiap situasi tanpa histeria, meski tetap tegas saat melihat tanda-tanda kelengahan, seperti yang terjadi di menit-menit akhir laga melawan Cremonese. Di musim pertamanya sebagai pelatih di Serie A, Cifu menunjukkan kecerdasan dalam mengelola skuad dan menyeimbangkan energi tim. Ia membuktikan mampu memimpin di kompetisi domestik tanpa terseret tekanan. Tantangan berbeda masih menanti di Eropa, di mana Inter punya potensi menembus 8 besar, namun kerap kehilangan karakter saat level lawan meningkat. Kedepan, Inter akan dihadapkan pada jadwal padat, perempat final Coppa Italia melawan Torino, dan laga kontra Sassuolo. Namun satu tanggal sudah dilingkari tebal di kalender, 14 Februari, saat Juventus bertandang ke San Siro, dalam duel yang bisa menjadi tolak ukur sejati kekuatan Inter. Bursa transfer Januari Inter Milan resmi ditutup tanpa gebrakan besar. Meski demikian, Il Giornale tetap memberikan penilaian terhadap aktivitas Nerazzurri dengan hasil akhir yang terbilang pas-pasan, nilai 6-. Menurut surat kabar tersebut, ekspektasi tinggi terhadap Inter di bursa musim dingin sebenarnya tidak realistis. Dengan status sebagai pemilik skuad terbaik di Serie A, langkah konservatif yang diambil manajemen dinilai sebagai bagian dari proyek jangka panjang, bukan kegagalan total. Dua rekrutan yang datang, Yakirovic dan Yanis Masolin, dianggap sebagai investasi masa depan. Keduanya memang belum dikenal luas publik, tetapi telah lama masuk radar pemandu bakat Inter. Masolin bahkan dibiarkan tetap berkembang di Modena hingga Juni, alih-alih ditarik lebih cepat atau dialihkan ke klub lain seperti Bologna. Sementara itu, Yakirovic dinilai sebagai perekrutan yang cukup menarik. Bek muda Kroasia tersebut telah menunjukkan performa solid bersama Dinamo Zagreb dan dianggap siap diuji di kompetisi seberat Serie A, tentu dengan catatan ia mampu mempertahankan konsistensinya. Namun alasan utama nilai Inter tak bisa lebih tinggi adalah kegagalan menyelesaikan masalah paling krusial, sisi keadaan permainan. Christian Cifu kembali harus mengandalkan Luis Henriquez yang dinilai masih naik turun performanya. Negosiasi untuk nama-nama seperti Perisic, Diaby, hingga berbagai rencana cadangan lainnya tak membuahkan hasil. Kesimpulannya jelas menurut Il Giornale, bursa Inter cukup tapi jauh dari memuaskan. Fondasi jangka panjang memang ada, namun kebutuhan mendesak tim belum sepenuhnya terjawab. Inter Milan memang menutup bursa transfer Januari tanpa tambahan amunisi baru. Namun bagi Christian Cifu, hal itu bukan alasan untuk mengeluh. Justru sebaliknya, pelatih Nerazzurri itu kini memetik hasil dari pekerjaan sunyi yang ia bangun sejak musim lalu. Seperti disorot Gazzetta dello Sport, Inter mungkin tidak memperluas skuad lewat pasar transfer, tetapi Cifu berhasil melakukannya dari dalam. Kuncinya ada pada metode kerja yang konsisten dan prinsip yang tak pernah ia tinggalkan di kompetisi apapun. Cifu menaruh perhatian besar pada satu hal, membuat setiap pemain merasa penting dan benar-benar menjadi bagian dari proyek tim. Tak ada pemain sekedar pelengkap, semua diberi peran, menit bermain, dan tanggung jawab sesuai kebutuhan tim. Selain itu, pelatih asal Rumania tersebut piawai menggali fleksibilitas dari anak asuhnya. Beberapa pemain mampu mengisi lebih dari satu posisi
memberi Kifu banyak alternatif taktis, sesuatu yang seolah menggantikan absennya belanja pemain baru. Hasilnya kini terlihat jelas, saat jadwal semakin padat dan rotasi menjadi keharusan, Inter tetap kompetitif. Tanpa wajah baru, Nerazzurri justru menemukan energi baru dari skuad yang sudah ada, buah dari manajemen manusia dan ide sepak bola yang matang. Padatnya jadwal memaksa Christian Kifu kembali memutar otak. Coppa Italia pun menjadi panggung ideal untuk rotasi saat Inter Milan bersiap menghadapi Torino di perempat final dini hari esok. Menurut Gazzetta dello Sport, susunan pemain Nerazzurri diperkirakan akan sangat berbeda dibanding laga Serie A terakhir. Beberapa pilar utama diistirahatkan, sementara pemain pelapis mendapat kesempatan unjuk gigi. Dari Cremona hingga Monza, stadion yang digunakan karena San Siro tengah bersiap menyambut Olimpiade musim dingin, Inter boleh berganti wajah, tetapi tidak menurunkan ambisi. Di bawah Mistar, Josep Martinez siap kembali tampil. Sommer diberi waktu rehat, sementara kiper Spanyol itu membidik penampilan kelimanya musim ini. Di lini belakang, Stefan De Vrij berpeluang kembali sebagai starter menggantikan Acerbi, didampingi Bisek dan Bastoni. Absennya Dumfries, Barella dan Calhanoglu belum terlalu mengganggu, seperti yang sudah terlihat di laga-laga terakhir. Kifu diperkirakan mengandalkan Darmian dan Carlos Augusto di sisi sayap, dengan Fratesi, Mkhitaryan, dan Diouf di lini tengah. Diouf sendiri tampil impresif di Coppa Italia, termasuk saat melawan Venezia. Untuk sektor depan, kejutan bisa terjadi. Pio Esposito saat ini lebih difavoritkan daripada Thuram untuk menemani Boni sejak menit awal. Keputusan final akan diambil sejelang kick-off, tetapi pesan Kifu jelas, rotasi iya, lengah tidak. Inter Milan masih harus bersabar menunggu keputusan hakim olahraga terkait insiden petasan yang terjadi dalam laga Cremonese versus Inter. Sebuah petasan dilempar dari tribun dan meledak di dekat Emil Audero, memicu kekhawatiran akan sanksi berat bagi klub Nerazzurri. Menurut Tuttosport, kemungkinan laga Inter versus Juventus digelar tanpa penonton memang muncul ke permukaan, tetapi skenario itu dinilai bukan yang paling mungkin. Segalanya kini bergantung pada laporan resmi wasit. Namun ada satu kepastian, hasil pertandingan di Cremonese tidak akan berubah, karena Audero tetap melanjutkan laga hingga akhir. Soal hukuman, Inter hampir pasti akan dijatuhi denda besar yang mencapai 50.000 euro. Untuk sanksi terhadap supporter, situasinya masih terbuka. Derby di Italia menjadi laga kandang Inter berikutnya, dan menutup kurva menjadi langkah simbolis yang keras, meski juga menimbulkan konsekuensi besar dari sisi atmosfer dan logistik. Presiden Observatorium Nasional untuk Acara Olahraga, Mauricio Improta, mengungkapkan keraguannya terhadap kemungkinan sanksi ekstrim. Kepada radio CRC, ia menilai keputusan seperti laga tanpa penonton sepenuhnya berada di luar kewenangan peradilan olahraga. Namun opsi larangan perjalanan supporter masih terus dievaluasi. Sinyal kewaspadaan sudah terlihat. Sassuolo misalnya telah menangguhkan penjualan tiket sektor tandang untuk laga pekan depan. Keputusan akhir ada di tangan Kementerian Dalam Negeri Italia yang dipimpin Matteo Piantedo. Jika merujuk pada preseden kasus Roma, Fiorentina, Napoli dan Lazio, kecil kemungkinan larangan tandang berlaku hingga akhir musim. Opsi yang lebih realistis adalah pembatasan dalam jangka pendek, sekitar 2 hingga 3 pertandingan.